Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan 2024. Perkenalkan, nama saya Hendra Pratama SPDI, mahasiswa PPG dalam jabatan 2024 kategori 1. Universitas Islam Negeri Bukit Tinggi, nomor induk mahasiswa 21124-206. Saya mengajar di SDN Negeri 10 Tarung-Tarung Utara, Kecamatan Rau, Kabupaten Pasaman. Pada hari ini, Selasa 28 Januari 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja kelas 4B dengan materi memahami pesan pokok surat At-Tin. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu semua untuk perbaikan pembelajaran berikutnya agar dapat memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Lencang depan, gerak. Tegak, gerak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak bapak kelas 4B? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Iya, pintar. Baik anak bapak semuanya, kabar anak bapak alhamdulillah sehat. Ya anak bapak, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Siapa ketuanya? Silakan. Doa mulai. Semuanya, terima kasih kepada ketua yang telah berdoa. Semoga dengan kita berdoa ini kita dilancarkan untuk materi pembelajaran kita hari ini. Sekarang Bapak mengambil absen dulu. Indri hadir? Marwah? Rafianto? Rani? Ripani? Hadir. Suci?
Hadir. Berarti anak bapak semuanya hadir semua. Alhamdulillah. Baik anak bapak, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dipimpin oleh kepada Marwah. Kepada Marwah dipersilakan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia bangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Baik anak bapak, terima kasih kepada yang telah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semoga kedepannya kita menjadi Indonesia maju. Baik anak bapak, sebelum mulai pembelajaran kita hari ini, coba periksa dulu alat tulisnya, buku-bukunya. Kalau ada nampak sampah-sampah yang ada, dibersihkan, jangan dibuang untuk sampah. Nah, kalau ada yang ada sampah di dalamnya. Alhamdulillah, terima kasih kepada anak bapak yang telah mempersiapkan alat tulisnya, bukunya, dan membuang sampah di tempatnya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, apa materi kita semester 2 yang bab 6? Apa judulnya? Memahami pesan pokok surah hati. Iya, bagus, pintar Indri. Memahami pesan pokok surat At-Tin. Ya. Nih, tujuan pembelajaran kita mengenai tentang surat At-Tin. Siapa di antara anak bapak yang bisa membacakan tujuan pembelajaran mengenai surat At-Tin? Siapa yang bisa? Tunjuk tangan. Marwah, coba Marwah, bacakan ke depan. Membaca Quran surat At-Tin dengan kata serta artinya. Ya, silakan duduk. Yang nomor 1. Ya, yang kedua. Coba Ripani nak baca nomor 2. Menjelaskan pesan pokok kandungan Al-Quran At-Tin dengan baik. Ya, menjelaskan pesan pokok kandungan surat At-Tin dengan baik. Yang ketiga. Siapa lagi? Coba nak. Di depan. Yang nomor 3. Menulis Quran At-Tin dengan baik dan benar. Ya, menulis surat At-Tin dengan baik dan benar. Terus siapa lagi? Raffianto, baca. Maju ke depan. Yang nomor 4. Memasangkan ayat dan terjemaah surat At-Tin. Iya, bagus, Raffi. Yang terakhir, coba Suci. Yang terakhir Suci nak. Ya, menghafal surah At-Tin dengan lancar. Berarti poin tujuan pembelajaran kita ada berapa? 5. Ada 5. Yang pertama, membaca Al-Quran surat At-Tin dengan tartil dan artinya. Yang kedua,
menjelaskan pesan pokok kandungan surat At-Tin dengan baik. Yang ketiga, menulis surat At-Tin dengan baik dan benar. Yang keempat, memasangkan ayat dan terjemahan serta surat At-Tin. Memasangkan ayat itu mencocokkan. Jadi nanti anak bapak dicocokkan ayatnya, digabungkan dengan sama artinya. Yang terakhir, menghafal surat At-Tin dengan lancar. Berarti ada 5 tujuan pembelajaran kita. Ya, masuk materi yang pertama. Membaca surat At-Tin dengan tartil serta artinya. Coba anak bapak semuanya kita baca surat At-Tin bersama. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysa Allahu biahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Ya, pintar ngapa tepuk tangan semuanya. Kita ice breaking dulu. Tepuk semangat. Ding ding ding, dong dong dong, dang dang dang, ding ding ding, dong dong dong. Se, aha aha, semangat. Ya, pintar apa semuanya. Masih semangat? Masih. Ya, berarti di antara anak bapak sudah hafal surat At-Tin. Sekarang kita masuk arti dari surat At-Tin itu. Ya, baiklah anak bapak. Anak bapak tahu gambar apa yang ada di info sini? Tahu. Gambar yang pertama. Gambar apa ini? Buatin. Ya, bagus. Yang gambar nomor 2? Buah zaitun. Iya, pintar anak bapak. Berarti anak bapak sudah tahu mana yang buah zaitun dan mana yang buah tin. Kalau buah zaitun itu mengandung minyak, sedangkan buah tin itu kayak bawang merah, model contohnya. Nah, itu banyak boleh kita makan dan banyak manfaatnya. Ya, baik anak bapak, apa gunanya bapak gambarkan yang ada di papan tulis ini, yaitu mengenai tentang surat At-Tin. Di sisi surat At-Tin itu ada buah tin dan buah zaitun. Nah, inilah gambarnya. Gambar buah zaitun dan buah tin. Nah, ya. Sekarang kita masuk tentang apa makna arti dari surat At-Tin itu. Nah, nih. Baik anak bapak, mengenai arti dari surat At-Tin itu diambil dari kata buah tin, ya.
urutan surah At-Tin itu dalam Al-Quran adalah ayat yang ke-95. Surah At-Tin itu berjumlah berapa? 8 ayat. Dan turunnya di mana? Di kota Mekah, ya. Maka golongan surat ini adalah surat Al-Makkiyah. Ya. Itu. Selanjutnya artinya lagi. Tadi kita sudah membacakan surat At-Tin. Sekarang mengartikan dari surat At-Tin. Yang pertama, wattini wazaitun. Apa artinya? Demi buah dan buah zaitun. Iya. Waturi sini. Demi gunung Sinai. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah yang paling adil? Sekarang tujuan pembelajaran kita masuk poin yang ketiga. Apa itu? Kandungan surat At-Tin. Nah, kandungan ayat surat At-Tin yang pertama, siapa bisa membacakan? Ya, coba Indri membacakan kandungan surat At-Tin. Tin adalah buah yang enak dan lembut serta cepat dicerna. Ia menjadi obat yang banyak manfaatnya. Salah satunya yaitu membersihkan ginjal, mengencerkan dahak, dan menghancurkan batu pada saluran air seni. Terus, Zaitun adalah buah yang memiliki keistimewaan karena kandungan minyaknya yang berlimpah sehingga dapat dipergunakan di daerah yang kurang memiliki minyak. Iya. Baik, terima kasih kepada Indri yang telah membacakan kandungan surat At-Tin. Tangannya. Berarti At-Tin itu adalah buah yang enak, dan lembut serta cepat dicerna, dan yang menjadi obat yang banyak manfaatnya. Ya, salah satunya adalah membersihkan ginjal. Selanjutnya mengencerkan dahak. Kalau ada anak bapak yang penyakit batuk berdahak, itu silakan diminum buah tin itu. Banyak manfaatnya. Menghilangkan batuk berdahak. Ya, yang kedua zaitun. Zaitun itu adalah buah yang memiliki keistimewaan. Apa keistimewaannya? Kandungan lainnya yang banyak dari dapat digunakan di daerah yang kurang memiliki minyak. Ya, berarti keistimewaannya adalah minyak yang berlimpah sehingga dapat dipergunakan orang daerah yang kurang memiliki minyak. Nah, ya, no, itu. Selanjutnya kandungan dari ayat yang kedua. Waturi sinin. Gunung Sinai. Gunung Sinai itu di mana letaknya? Di mana? Di Mesir, antara Israel dan Arab. Nah, itu. Gunung Sinai tingginya berapa? 2.285 meter. Gunung Sinai itu disebut adalah Jabal Musa. Ya, karena di tempat itu Nabi Musa menerima wahyu pertama, diangkat menjadi rasul. Ayat yang ketiga. Apa bunyi yang ketiga? Salbalatil amin. Kota yang aman adalah Mekah. Kota ini disebut dengan kota yang aman karena siapapun yang memasuki terjaga
keamanannya dan keselamatannya. Kota Mekah itu disebut juga dengan Ummul Quran dan tanah yang aman. Dan kota ini banyak menyimpan sejarah Nabi Ibrahim. Tuh. Kandungan ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia dalam sebaik-baiknya. Proses kejadian manusia itu tidak sama dengan kejadian makhluk-makhluk lainnya. Nah, itu kandungan ayat yang keempat. Ayat yang kelima lagi, nah. Apa lagi yang kelima? Ya, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan manusia sekalipun mereka sempurna, tetapi dapat turun derajatnya menjadi hina karena pengetahuan sikapnya dan perilakunya apabila telah keluar dari aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang keenam keduanya, orang yang tidak pernah hina adalah mereka yang beriman dan melaksanakan amal soleh. Orang yang demikian itu akan selamat dari kehinaan dunia maupun akhirat. Ayat kandungan yang ketujuh, pada hari kiamat nanti ada hari pembalasan. Hari pembalasan terhadap perbuatan manusia. Manusia yang baik dan manusia yang buruk. Manusia seharusnya tidak menemukan adanya hari pembalasan. Karena Allah memberikan akal kepada manusia untuk berpikir tentang ciptaannya dan hati untuk merasakan iman. Yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala adalah yang maha mengetahui. Sebagus-bagus penciptaan adalah pengatur segala urusannya itu adalah Allah. Yang memberikan keputusan itu hanya Allah dan atas segala persoalannya. Tiada perbuatan walaupun sekecilnya. Pengadilan Allah sebaik-baik pembuatan keputusan Allah. Dan Allah maha adil dan bijaksana terhadap manusia dan makhluk lainnya. Itu kandungan dari surat At-Tin. Baik anak bapak, kita sudah memahami kandungan dari surat At-Tin. Baik anak bapak, untuk mengenai memahami pesan pokok surat At-Tin ini, apakah di antara anak bapak ada nggak kesulitan memahami tentang surat At-Tin ini? Ada di antara anak bapak? Kira-kira ada yang meragukan? At-Tin, apakah anak bapak sudah paham? Sudah, Pak. Alhamdulillah. Nah, berarti anak bapak sudah memahami pesan pokok surat At-Tin. Yang tadi pertama kita sudah membacakan ayat At-Tin beserta artinya. Yang kedua, kandungan surat At-Tin. Yang ketiga apa lagi yang terakhir ketiga? Yang ketiga kita menggabungkan pesan pokok surat At-Tin. Bagaimana caranya? Silakan kita buat kelompok. Sekarang anak bapak sudah ada kelompoknya. Mana yang kelompok 1? Coba tunjuk tangan kelompok 1. Suci, tunjuk tangan Suci. Kelompok 2, Rani. Kelompok 3, Indri. Siapa ketuanya kelompok 1? Atta. Kelompok 2, siapa kelompok 2 ketuanya? Indri. Kelompok 3, siapa? Ripani. Ripani. Kelompok 3 berarti Ripani. Kelompok 2 Indri. Coba ada bapak perhatikan di depan. Di situ ada lembar kerja peserta
didik atau disebut dengan LKPD. Apa petunjuknya? Petunjuknya adalah pasangkan ayat dan terjemahannya. Pak, dari kelompok 1, 2, dan 3, di sini ya Bapak ada kartu. Nanti anak Bapak pasangkan ayat beserta artinya. Ya, setelah itu anak Bapak presentasikan di depan, khusus ketuanya saja. Ya, silakan Bapak bagikan dulu kelompok 1. Ini satunya, kelompok 2. Ini kelompok 3. Nanti anak Bapak di sini kertasnya. Nanti anak Bapak pasangkan di sini, ditempel kan, dicocokkan ayat sama artinya. Ya, misalnya di sini ayatnya surat At-Tin, wat-tini waz-zaitun. Disamakan artinya, digabungkan nanti. Selanjutnya sampai ayat ke-8. Paham tuh? Oke, silakan anak Bapak. Bapak bagikan bapaknya dulu. Ya, boleh buka. Buka anak Bapak. Di situ. Ya, tulis nanti kelompoknya ya. Di papan di apa itu? Kelompok 2. Gitu ya. Ya, di atasnya. Ya, itu kelompoknya. Kelompok 3. Saya punya. Dicari surat artinya harus sama dengan artinya. Di mana ayat pertama ya. Ini ayatnya. Jadi digabungkan. Kita sama ya. Nanti di sini ayatnya, ini artinya. Gimana caranya bukanya nanti pakai ya, ini ayatnya. Apa nih? Ini ayatnya, ini artinya. Jadi yang pertama itu wati itu sesuaikan dengan artinya ya. Sesuaikan artinya. Kelompok 1. Buat dulu apa ini? Kelompok 1. Kelompok 1. Kelompok 1 ini. Nih. Ya, di sini nanti ada Bapak ayatnya, ini artinya. Ayatnya ini. Artinya ini nanti dicocokkan ke sini. Nah, misalnya ini sesuaikan gitu ya. Jadi ini lagi sesuaikan artinya. Kita pakai ada sekitar artinya. Ini lagi. Yang kita jempetkan aja biar cukup ya. Jempetkan artinya. Nah, ini.
Ini contohnya. Nah, tapi sesuaikan ayat sama artinya. Ya, nah, silakan silakan apa? Kalau untuk menempelkannya tahu kan? Di antara anak bapak kelompok 1, 2, dan 3, apakah sudah siap semuanya? Apakah sudah ditempel semua yang sudah digabungkan? Iya, kalau sudah anak bapak semuanya dari kelompok 1 dan 3, silakan anak bapak presentasikan hasil dari potongan ayat itu. Silakan ketuanya. Ya, kelompok 1, coba ke depan. Tempelkan hasil karyamu. Ya, tempelkan di sini. Kelompok 1. Kelompok 1 menampilkan hasil karyanya, hasil diskusinya. Iya. Iya, kelompok 1 sudah menampilkan hasil diskusinya. Sekarang kelompok 2. Maju ke kelompok 2. Iya. Ya, terima kasih kepada kelompok 2 yang menampilkan hasil diskusinya. Sekarang kelompok 3, ketuanya. Ya, terima kasih kepada kelompok 1, 2, dan 3 yang telah menampilkan hasil diskusi. Baik, kelompok 1, 2, dan 3 yang ketuanya coba maju ke depan dulu. Yang ketuanya aja. Atta, Rifani, sama Hendri. Atta, Rifani, dan Hendri. Ya. Baik, untuk kelompok 1, 2, dan 3, alhamdulillah Bapak sudah tahu ya mana arti dari surat At-Tin dan sesuai dengan ayat dan artinya. Baik, dan sudah bisa menggabungkan atau mencocokkan ayat beserta artinya. Tepuk tangan kepada kelompok 1, 2, dan 3. Alhamdulillah. Nah, silakan duduk anak bapak kelompok 1, 2, dan 3. Baik anak bapak, untuk yang terakhir tujuan pembelajaran kita yaitu menghafal surat At-Tin. Baik anak bapak, untuk tujuan pembelajaran kita yang terakhir yaitu
menghafal surat Atin. Siapa di antara anak bapak yang hafal surat Atin? Oh ya, silakan kepada Indri. Persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Wa ma yukadzibuka ba'da dzikrin. Ya, tepuk tangan buat Indri yang sudah hafal surat Atin. Baik anak bapak, supaya tetap semangat anak bapak, silakan sekarang kita ice breaking, yaitu ice breakingnya profil Pancasila. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar titik. Ya, bagus. Terakhir pembelajaran kita yaitu mengenai kesimpulan. Apa kesimpulan yang anak bapak dapatkan dari memahami pesan pokok surat Atin? Coba Indri, apa kesimpulannya pertama? Manusia diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ya. Yang kedua Marwah. Iman dari Allah soalnya merupakan kondisi keselamatan. Ya, Ripani. Allah. Allah adalah hakim yang adil. Ya, bagus. Nah, menurut Atta? Manusia harus bersyukur atas nikmat Allah. Ya, lanjut baca terus. Manusia Harus menjaga keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat. ya. Baik anak bapak, mungkin itu kesimpulan kita pembelajaran kita hari ini. Sekarang kita masuk dengan refleksi. Bagaimana pembelajaran kita pada pagi hari ini? Menyenangkan. Alhamdulillah. Baik anak bapak, karena waktu kita sudah habis, silakan anak bapak tutup bukunya lagi. Untuk pembelajaran berikutnya, anak bapak buka halaman dari 8. Ya, kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.